Halo, back again with me. Kali ini gue akan membawakan film India yang keren banget. Bercerita tentang seorang ayah yang menyembunyikan kesalahan keluarganya dari hukum karena anaknya telah membunuh seorang anak polisi. Ditambah, polisi tersebut memiliki pangkat tertinggi di daerahnya. So, bagaimana cara dia bisa lolos dari hukum? Udah, langsung aja kita mulai filmnya yang berjudul Drishyam yang dirilis tahun 2013. Awal scene. udah Rengku. Wah. Lalu dia pun masuk ke kedai tersebut untuk bertanya di mana kantor polisi. Dan rupanya dia adalah seorang polisi yang dipindah tugaskan. Sang pemilik kedai pun menunjuk gedung tersebut dan si polisi pun pergi setelah berbincang sebentar. Di sana, dia pun memperkenalkan dirinya dan saat itu dia pun melihat tokoh utama di film ini yang bernama George Kuti yang sedang menjalani pemeriksaan di sana. Dan setelah itu, film pun dimulai. Flashback ke masa lalu, awal cerita, kita diperlihatkan George yang sedang menonton film Jackie Chan yang berjudul Police Story. Mungkin terlihat dari TV-nya. Dan pekerjaannya saat itu adalah seorang operator TV kabel. Jam istirahat tiba, George Kitty pun pergi ke kedai dan memesan minuman seperti biasanya. Lalu sang pemilik kedai bilang dua orang itu butuh bantuan karena lalu dua orang itu pun bilang polisi Sahadepan mengambil anaknya sebagai jaminan dan hanya akan membebaskannya jika mereka melunasi hutang pokok dan pinjaman tersebut. Polisi Sahadepan juga mengancam akan membunuh anaknya jika mereka melapor ke seniornya. Dan nampaknya polisi Sahadepan adalah kaki tangan mereka. Saat sedang memberikan solusi, tiba-tiba polisi Sahadepan datang. Nih orangnya. Pemilik kedai pun menyuruh mereka untuk pergi. Dan terlihat dari percakapan tadi, tampak polisi ini mata duitan juga ya. Dari tukang kredit sampai pungli. Lalu seniornya Sahadepan pun datang dan George sempat menyindir Sahadepan. Malam hari, seperti biasa pekerjaannya adalah menonton film sepanjang hari. Telepon pun berdering. Di telepon pun pelanggan marah karena dia lupa memperbaiki amplinya. Telepon pun berdering kembali dan kali ini ada permintaan siaran yakni request film bokep full movie. Pagi pun tiba, George pulang ke rumahnya menggunakan sepeda ontel. Seperti biasa, mereka sarapan. Setelah sarapan, George pun menggali lubang kompos. Di sana, terlihat juga proyek kantor polisi yang sedang dikerjakan dan malamnya George menonton Blue film requestan pelanggannya. Besok pagi, mereka pun sarapan. Perkenalkan, nama istrinya adalah Rani, anak pertama Anju, dan anak kedua mereka Anu. Istri dan kedua anaknya pun mengajaknya untuk belanja dan George pun mengiyakannya. Setelah belanja, mereka pun mengunjungi rumah orang tuanya George. Di kedai, Sahadepan mulai pungli lagi. Tapi kali ini, George membelanya dan terlihat Sahadepan tidak senang mendengarnya. Scene beralih ke anaknya George. Di jalan dia diberhentikan oleh seorang laki-laki yang bernama Parun. Di kamar mandi, Anju ketakutan karena Parun merekam Anju ketika sedang mandi dan kalau mau rekaman itu dihapus, Anju harus datang ke halaman belakang rumahnya jam 11 malam dan Parun pun akan datang ke sana juga. Lalu setelah itu, pasti Anda sudah tahu apa yang akan terjadi. Malam hari hujan deras, disinilah awal permasalahan film ini dimulai. Parun mulai datang ke halaman belakang rumahnya Anju. Anju pun keluar dan tiba-tiba ruangan pun terang yang rupanya ibunya Anju mengikutinya.
Ibunya Anju sempat memohon untuk menghapus video itu, tapi Parun menolaknya. Ibunya memohon kepada Parun agar tidak menghancurkan masa depannya Anju. Parun pun mau, tapi imbalannya ibunya Anju harus mau bercocok tanam dengan Parun. Sempat bingung plus kerasukan setan juga, Anju pun mengambil tongkat besi lalu memukul kepalanya Parun sampai akhirnya Parun pun tewas. Paginya, George datang ke rumahnya dan melihat mereka semua ketakutan. Sambil melihat kuburannya Parun, George berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Kemudian anaknya menemukan kunci mobilnya Parun dan setelah itu mereka kembali lagi ke TKP untuk menghilangkan barang bukti. Dia pun sempat terpikir lewat film yang pernah ditontonnya waktu itu. Dibungkus dengan koran. Akhirnya, George memiliki sebuah rencana. ഇതൊന്ന് കിട്ടുകയില്ല. Malam hari, George pun kembali ke kantor dan bilang ke karyawannya kalau dia akan libur besok dan lusa. Lalu dia pun pulang dan bilang ke seluruh anak istrinya untuk bertingkah seperti biasa karena ketakutan dan ketegangan akan membuat mereka dalam bahaya. ഭയവും ടെൻഷനും നമ്മളെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. പക്ഷെ വരുൺ ആരാണ് വരുൺ? Besok pagi, mereka pun naik bis untuk pergi sembahyang ilahi. Mereka pun sampai dan berdoa di sana. Mereka juga menginap di hotel, makan di restoran. Malamnya, mereka menonton bioskop. Pokoknya, mereka membuat cerita seolah-olah mereka tidak pernah berurusan dengan Parun. Ketika pulang, mereka pun melihat keluar jendela dan selalu kepikiran tentang Parun. Tapi George menyuruhnya untuk melupakannya. Ibunya Parun yang merupakan seorang polisi memerintahkan anak buahnya untuk mencari Parun yang hilang. Polisi pun sempat mencari-cari Parun. Ketika dihampiri oleh polisi, Anju terlihat ketakutan. Tapi untung George segera datang dan mengalihkan pandangan polisi tersebut kepadanya. Malam hari, Anju selalu kepikiran tentang tragedi itu. Satu persatu bukti mulai terlihat, berawal dari mobil yang ditemukan oleh pemancing, telepon yang terlacak, tapi ada 2 ponsel dengan email yang berbeda. Foto Parun pun dicetak dan diberitahukan kepada seluruh anggota polisi. Sehadapan pun sempat teringat George yang membawa mobil yang sama persis seperti mobilnya Parun. Di kedai, dia memancing kasus mobil yang nyemplung di tambang batu dan terlihat George pun menengok, maka sehadapan pun terlihat yakin bahwa dia adalah pelakunya. Lalu sehadapan pun bilang ke seniornya dan seniornya bilang jangan sangkut pautkan dia hanya karena dendam pribadimu pada George. Lalu George pun lewat dan sehadapan bilang jika dia punya rasa takut di dalam dirinya, dia akan berbalik dan melihat. Malam harinya, George melakukan simulasi pertanyaan kepada kedua anaknya untuk melatih agar mereka terlihat kuat saat menjalani pemeriksaan. Saat sedang sekolah, Anju dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk ditanyai oleh polisi. Dan berbekal simulasi dari ayahnya, dia pun berhasil menjawab pertanyaan polisi tersebut dengan tidak mencurigakan. എന്റെ വീട്ടിലോ? ഇല്ല. Setelah itu, polisi pun datang ke rumahnya George dan mereka pun bicara di dalam. Sehadapan pun bilang dia pernah melihat George membawa mobil yang mirip Parun. Dan istrinya George sempat keceplosan karena menyebutkan tanggal peristiwa tersebut. ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയി 3-ാം തീയതി വൈകിട്ടാ വന്നത്. Tapi George hanya tersenyum dan bilang bahwa istrinya kaget dan tidak tahu apapun. Setelah dijelaskan oleh George, akhirnya mereka pun pergi. Setelah itu, mereka pun memberitahukannya kepada orang tuanya Parun. Gita Prabhakar, yang merupakan ibunya Parun,
Sedangkan ini Prabhakar yang merupakan ayahnya Parun. Gita pun sempat bilang tidak masalah jika dia hanya mengarang cerita karena dia cuma lulusan kelas 4 SD. Gita bisa dengan mudah menebak gelagatnya jika dia berbohong, dan pokoknya Gita mau mereka besok ada di sini. Besok pagi pun mereka dipanggil dan terlihat 4 CCTV untuk memantau jawaban mereka semua. Dan setelah itu tampak keluarganya George pun menjawab kumpulan pertanyaan tersebut dengan kuat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah itu mereka pun mempertanyakan jawaban mereka, terutama anaknya George, karena terlalu kuat. Prabhakar pun menganggap kalau yang diceritakan mereka benar, namun Gita tidak mempercayainya. Setelah itu mereka pun menanyai orang-orang yang pernah ditemui George, termasuk pemilik kedai, karyawannya, ശത്രുരാജ്യത്തെ സ്നേഹവും ക്ഷമയും കൊണ്ട് kenek bus, ഒരു 4-5 ദിവസം മുമ്പ് അതിന് manajer hotel, മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ? pemilik hotel. നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ Prabhakar bilang semoga pernyataan mereka benar, dan Prabhakar ragu jika Sahadepan berbohong. Lalu Sahadepan pun bilang jika dirinya terbukti berbohong, dia siap untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini. Setelah itu lanjut menanyai operator proyektor, namun mereka belum menemukan jawabannya. ഈ മാസം 3-ാം തീയതി തോന്നുന്നു. Gita pun sempat menanyai mereka lagi, dan di malam hari Gita berargumen bahwa 3-ാം തീയതി രാവിലെ ജോർജ് കുട്ടി വരുണിന്റെ കാർ ഘടിപ്പിച്ച് വരുണിന്റെ സിം കാർഡ് അതിലിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് പോലും അറിയാതെ അവർ കള്ളസാക്ഷി പറയാണ്. ya setelah itu Prabhakar pun bilang lalu di mana Parun, dan Gita pun menjawab kita harus membuat orang itu menjawabnya. Setelah itu mereka pun dibawa lagi ke polisi. Di sana mereka ditanyai langsung oleh Gita, dan di sana lagi mereka tidak mengakuinya sehingga para polisi pun menginterogasinya. Sahadepan yang gregetan langsung memukuli George. Di luar, para warga dan awak media tidak diperbolehkan masuk, dan kali ini giliran anak istrinya George yang dipukuli. Lalu mereka berdua pun pergi. Setelah mereka pergi, Sahadepan sempat ingin memukul George, tapi seniornya melarangnya. Lalu mereka pun kedatangan Alex yang merupakan temannya Parun. Di sana Alex menceritakan kelakuan bejatnya Parun. Setelah itu mereka syok mendengar hal itu dan memerintahkan polisi untuk memperketat penjagaan di luar dan bila perlu tambahkan personilnya. Setelah itu mereka kembali lagi menemui George dan kembali memukuli mereka. Memanfaatkan kepolosan anak kecil, mereka pun membiarkan anak itu sendiri dan membawa keluarganya George yang lainnya untuk keluar dari situ, dan akhirnya anak itu pun mengaku. Lalu mereka pun pergi ke lokasi pembunuhan Parun bersama awak media juga di sana, dan setelah menggali mereka hanya menemukan. Setelah itu George mengadu ke media bahwa putrinya dipukuli secara brutal oleh polisi Sahadepan, dan setelah itu warga pun marah dan memukuli Sahadepan. Dan setelah itu para polisi pun membubarkan diri, dan tak lama setelah itu berita tersebut pun viral. സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതടക്കം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സീതാ പ്രഭാകരന്റെ മകൻ വരുൺ പ്രഭാകരന്റെ തിരോധാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ. Setelah itu George pun melihat Gita yang mengundurkan diri di koran, dan Rani pun bilang bukannya kita telah menipu mereka. Lalu George pun menjawab, kau berpikir demikian karena kebaikan hatimu. Pikirkan jika terjadi sebaliknya. Jika hal itu terjadi, putri mereka akan kehilangan masa depan dan bisa depresi juga. Lalu jika mereka menuntutnya ke polisi, maka bisa dipastikan Gita akan membela habis-habisan anaknya. Apalagi dia memiliki pangkat tertinggi, dan itu pasti sangat tidak adil bagi keluarganya George. So, jadi tidak ada yang bisa mendefinisikan bahwa yang dilakukan ini benar
atau salah. Rina pun bertanya kemana kau memindahkan jasad itu. Dan George pun menjawab, biarkan itu menjadi rahasianya sendiri. Tak lama setelah itu, polisi pun datang dan meminta George untuk menemui orang tuanya Parun. Dan sekali lagi mereka bertanya memohon untuk menjawab dengan jujur kemana Parun. Namun lagi, George tidak menjawabnya. Setelah itu, film pun berakhir. So, masih ada kelanjutan dari film ini yang berjudul Drishyam 2. Oke? Sebelum close, pastikan Anda klik like, komen, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.